Fatmi, Bu Ajas Fatmi dan rombongan tim ahli dari LPTK Unram, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 14 Mataram yang saya hormati, khususnya kepada ibu-ibu guru matematika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan plan atau rencana pembelajaran LC tahap kedua. Dan saya menyadari Bapak dan Ibu bahwa apa yang saya rancang ini adalah jauh dari sempurna. Untuk itu saya sangat memohon kepada Bapak Ibu Guru SMP 14, khususnya dari ibu-ibu dosen sebagai tim ahli untuk menyempurnakan rencana yang coba saya rencanakan ini. Namun sebelumnya saya sampaikan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa sehingga pada kesempatan ini kita semua diberikan nikmat rezeki kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya langsung saja mulai Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama adalah saya ingin menyampaikan rencana pembelajaran yang telah saya coba-coba rancang. Nah, di sini saya mohon nanti yang baiknya, karena di sini saya merancangnya menggunakan 5 kolom, Bapak dan Ibu, mungkin ini terlalu banyak. Jadi ada kolom materi, pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan jumping task ya, jumping task. Nanti mohon kepada Bapak dan Ibu, khususnya kepada ibu-ibu tim ahli untuk menyempurnakan. Nah, untuk materi Bapak dan Ibu, di sini materi yang kita ambil adalah sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Adapun sifat-sifat tersebut adalah yang ini yang kita bahas dulu. Materinya, adapun sifat-sifat yang pertama adalah terdiri dari 5 sifat. Jadi 2 kelompok sifat di sini yang coba saya rancang Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tertutup, yang kedua komutatif. Nah, komutatif ini ada yang mengatakan pertukaran, ada yang mengatakan berkebalikan. Entah yang mana nanti mohon kepada ibu-ibu tim ahli yang mana yang benar. Kemudian yang ketiga asosiatif, ini pengelompokan, identitas penjumlahan, dan invers atau lawan. Ini sifat-sifat yang ini umum yang selalu dibahas kalau kita masuk ke dalam sifat-sifat operasi penjumlahan. Nah, kelompok yang kedua ini, sifat-sifat yang kedua ini pengurangan. Sifat-sifat yang kedua ini adalah sifat-sifat lain penjumlahan pada bilangan bulat. Ini saya lihat dari dari buku paket, karena di buku paket itu dicantumkan sifat-sifat lainnya. Nah, sifat-sifat lain itu yang pertama adalah penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap, hasilnya genap apa ganjil, itu saja yang anunya. Nah, ini penjumlahannya ada 3, demikian juga untuk pengurangannya ada 2, jadi ada 5 sifat yang tambahan untuk sifat-sifat lain gitu. Nah, itu materinya Bapak dan Ibu. Kemudian nanti Bu ya sekalian ditanggapi setelah selesai Bu. Okay. Untuk pendahuluan ini seperti di RPP yang biasa kita lakukan di dalam tatap muka. Jadi yang pertama adalah salam, pimpin doa, kemudian absen untuk membangkitkan perhatian kepada anak, kan gitu, perhatian anak untuk mengikuti pelajaran.
Nah, kemudian guru menginformasikan tentang kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, dan metode penilaian. Nah, kalau di langkah yang kedua, nah, kompetensinya adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Ini yang ada di silabus, Bu. Jadi saya ambil di silabus adalah menjelaskan. Jadi sementara nanti kita ini adalah menemukan, kan begitu. Ini yang di silabus kompetensinya. Nah, untuk keterampilannya juga menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Ini pengetahuan yang di atas, yang nomor 2 ini adalah kompetensi keterampilan. Nah, ruang lingkup materi kita adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian tujuan yang pertama, nah di sini baru kita nanti akan menekankan bahwa tujuan pelajaran kita ini adalah menemukan berbagai sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian menentukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Ini tujuannya, Bapak dan Ibu. Kemudian manfaat. Nah, salah satu manfaat yang coba saya tampilkan di sini adalah manfaat memahami atau menguasai sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah misalnya pada soal atau permasalahan menghitung dengan cepat nilai dari 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai plus 50. Nah, di sini nanti kalau dia mahir, dia akan menggunakan sifat asosiatif gitu ya. Asosiatif pengelompokan atau komutatif bisa dikombinasikan di sini kan gitu. Jadi bisa dia mengambil nanti 51 berapa kali ataukah 50-nya berapa kali kan gitu, dikelompokkan. Jadi manfaatnya. Kemudian langkah pembelajaran adalah siswa itu akan menyimak penjelasan guru melalui Google Meet. Karena rencana kita ini kan masuk ke menggunakan Google Classroom ini. Nah, kemudian mengerjakan LKPD 1.3A dan LKPD 1.3B. 1.3A ini adalah sifat-sifat yang 5, kemudian 1.3B ini adalah sifat-sifat tambahan yang tadi. Kemudian setelah dia mengerjakan, dia mendiskusikan dan menyimpulkan sifat-sifat operasi melalui Google Meet. Nah, kemudian mengerjakan soal latihan dan tugas melalui Google Classroom. Mungkin kan di Google Classroom kemarin kan ada untuk melampirkan soal ya. Nah, metode penilaian adalah penilaian tertulis yang dikerjakan secara individual. KKM-nya 75, motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita mencoba untuk memberikan permasalahan. Semoga dengan permasalahan ini nanti anak-anak merasa tertantang untuk mengikuti atau menyimak sifat-sifat operasi. Nah, ini prasyaratnya belum. Prasyaratnya adalah bilangan bulat. Ini min ya, lupa ini. Berarti min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nanti khawatir walaupun sudah dijelaskan tentang bilangan bulat itu isinya apa saja, tetap saja ada beberapa anak yang kurang memahami. Terutama ini pada saat menyimpulkan sifat tertutup sangat dibutuhkan sekali bilangan bulat. Kemudian prasyarat yang kedua adalah anak-anak harus sudah fasih untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Nah, ini rencana pendahuluan yang akan saya sampaikan kepada siswa melalui Google Meet pada saat kita membuka pembelajaran. Nah, ini pendahuluannya Bapak dan Ibu sudah sampai di sana. Langkah pendahuluannya 4 langkah. Kemudian kegiatan inti
kegiatan inti yang pertama melalui WA, guru meminta peserta didik menuliskan kode Google Classroom yang telah diberikan sebelumnya, dilanjutkan dengan membuka link Google Meet. Melalui Google Meet, guru melaksanakan langkah-langkah pendahuluan yang seperti tadi itu. Kemudian melalui Google Meet, guru menayangkan seluruh tabel pada LKPD. Nah, ini kurang berarti ini. LKPD 1.3A dan 1.3B. Ini menggunakan Word, file Word Bapak dan Ibu untuk LK-nya. Ini secara bergiliran, ini maksudnya itu ada dua LKPD, 1.3A dan 1.3B secara bergiliran. Untuk saya ketik dulu ya, 3A dan 1.3B. Untuk menyelidiki sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan dan meminta peserta didik mengerjakan permasalahan di tabel. Nah, sementara anak-anak mengerjakan LKPD, yang dilakukan oleh guru adalah guru memantau kegiatan siswa dan memberi bantuan dengan menjawab pertanyaan serta mengarahkan untuk mencapai kesimpulan melalui WA atau Google Meet. Itu yang dilakukan oleh guru selama siswa ini mengerjakan LKPD. Nah, langkah yang keempat, berdasarkan tabel yang telah dikerjakan, peserta didik menemukan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan meminta perwakilan beberapa siswa untuk mempresentasikan jawabannya. Ini mempresentasikannya kan lewat Google Meet jadinya nggih. Kalau ada yang menyampaikan hasil, nah dari hasil yang disampaikan oleh siswa tersebut, guru harus atau sebaiknya memberikan penegasan tentang sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Itu ditegaskan kesimpulannya. Nah, langkah yang kelima, melalui Google Meet, guru menayangkan seluruh tabel. Kok kesini lagi nih? Melalui Google Meet, guru menayangkan seluruh tabel LKPD secara, oh sudah, berarti ini dia langkah, ini dia langkah 3. Jadi langkah 5 ini mungkin tidak perlu ya Bu, karena sudah langkah 3 itu sudah. Oh, maksud saya begini Bu, mohon maaf, yang kelima ini adalah 1.3B itu. Jadi 1.3B. Kemudian yang langkah 3 ini adalah 1.3A saja, jadi enggak 1.3B gitu. Jadi 2 kali diberikan LKPD biar tidak numpuk gitu maksud saya. Yeah. Jadi yang pertama adalah yang LKPD 1.3A, kemudian dibahas. Setelah itu baru ditayangkan lagi LKPD 1.3B dibahas. Gitu. Ini dia. Nah, kemudian LKPD-nya Bapak dan Ibu sudah yang sampaikan. Nah, ini pendahuluan. Nah, ini LKPD 1.3A. Jadi yang 5 sifat itu nanti siswa akan menyimpulkan 5 sifat itu melalui pengamatan pada tabel-tabel yang tentu saja nanti isinya ini adalah mereka sendiri yang akan mengisi. Nah, apalagi nggak bisa hilang. Aduh, bahaya nih. Nggak bisa deh. Iya, biar deh. Nah, ini LKPD-nya. Untuk jelasnya sudah yang sampaikan di print out Bapak dan Ibu, LKPD-nya sudah ada. Nah, itu langkah apa namanya kegiatan intinya. Chapter desainnya sudah saya sampaikan juga. Nah, kemudian yang ini kegiatan, aduh, kok nggak bisa ini. Tidak bisa di cancel, tidak bisa. Tidak tahu ini.
tutup semua jadi gitu. Tak mau dia, tak mau mati dia. Iya. Nah, itu Bapak dan Ibu, kemudian mohon untuk lebih jelasnya di print out yang sudah sampaikan. Nah, cuma yang kedua sekarang permasalahannya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi Tiang mencoba menyiapkan dua file. Yang pertama adalah menemukannya melalui ini Word. Jadi lewat Word untuk LKPD-nya. Yang kedua adalah Tiang coba membuat PowerPoint-nya Bapak dan Ibu. Nah, kalau PowerPoint-nya ini sifatnya adalah menjelaskan bisa apa tidak dipakai ini PowerPoint-nya. Ini tertutup juga. Nggak bisa ditayangkan di sini. Kok ini di cancel juga nggak bisa nih, diaktifkan nggak bisa, dipindah juga nggak bisa, di anu lagi, restart ulang. Coba ya. Enak saya menjelaskan ke anak, tetapi aktivitasnya anak yang kurang kan begitu jadinya Bu ya. Kalau apa namanya, nah rencana saya kan saya buat ini untuk sifat-sifatnya. Jadi pembahasan sifat tertutup dulu, kemudian ditampilkan seperti ini. Nih tayangannya. Nah ini untuk sifat tertutupnya, jadi satu sifat. Jadi tidak itu tadi. Nah sebanyak berapa jadinya ini 9 slide jadinya ini semuanya. Terus ini bisa dia masuk ke sana? Bisa. Oh. Nah kemudian setelah dia kerjakan, baru nanti dari sini kita bahas untuk ininya kan itu hasilnya. Kita jelaskan ke anak itu. Nah ini untuk yang pertama dulu penjumlahannya kan langsung ketemu kesimpulan seperti ini. Nah untuk pengurangannya, apakah dia tertutup apa tidak, berarti dia harus ini dulu mencari A min B. Nah baru dia simpulkan bila bulat, berarti ini sifatnya adalah tertutup lagi. Gitu. Nah ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang keduanya adalah sifat komutatifnya. Nah seperti tadi anak juga akan mengisi tabel seperti ini. Setelah mengisi tabel ini nanti dia akan membuat kesimpulan. Ya, jadi sifatnya ini. Yang penting di LKPD anak. Ini anaknya yang harus ini. Ya. Bilangin aja itu biarin. Nah ini untuk penjumlahannya yang pertama seperti tadi. Ya. Mulai dia sifat komutatif. Untuk pengurangannya seperti ini. Ternyata dia tidak sama, berarti tidak komutatif kan seperti itu. Sifat komutatifnya ini sifat komutatif. Nah cuma dia masih bingung dengan tanda yang di sini. Untuk asosiatif, untuk pengurangannya plus apa min di sini. Ya cuma nanti yang berlaku adalah hanya penjumlahannya saja kan itu. Kalau pengurangannya kan tidak asosiatif. Iya. Ya benar Pak, A dikurangi B. Benar nih. A dikurangi dalam kurung, B dikurangi C. Iya benar. Benar, tapi nanti operasinya kan tidak sama. Iya, ya tidak sama dengan yang. Iya. Nah ini untuk yang penjumlahannya, jadi
asosiatif, sementara untuk pengurangannya hasilnya berkebalikan. Jadi kalau dia negatif jadi positif, positif jadi negatif hasilnya, sehingga dia tidak sama, berarti tidak asosiatif. Benar ya Bu? Iya, kalau pengurangan kan enggak. Iya, enggak kan? Jangan dianggap benar. Coba tidak apa tadi kalimatnya coba Pak. Oh iya, sudah. Yang mana itu? Yang asosiatif enggak? Yang asosiatif. Iya. Nah, yang ini Bu. Hasilnya tidak sama ya. Iya. Jadi operasi pengurangan bilangan bulat. Sama ini nanti hasilnya tidak sama, tidak asosiatif. Kalimatnya yang kurang pas. Oh gitu. Kalimatnya mungkin lebih baik. Jadi operasi pengurangan bilangan bulat tidak memiliki Oh iya, tidak memiliki sifat asosiatif, tidak memiliki. sini aja. Tidak memiliki. Atau tidak bersifat itu aja Pak. Tidak bersifat asosiatif. Tidak bersifat. Kalau itu merupakan unsur identitas, padahal kan belum tentu siswanya itu tahu. Jadi kita harus menginformasikan dulu dari perhatikan kolom ini dan ini dan seterusnya, kan dia bisa hanya menjawab sama. Nah kita yang mengungkapkan bahwa kalau oleh karena itu karena A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, maka 0 itu disebut unsur identitas. Kita yang mengungkapkan. Kan iya, kan saya belum tahu. Nanti kalau dipertanya, jadi operasi penjumlahan bilangan bulat memiliki unsur identitas, itu bisa ditanyakan kalau kita sudah mengatakan bahwa 0 itu merupakan unsur identitas, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya, baru kesimpulan siswa mungkin bisa jawab, ya. Jadi operasi penjumlahan bilangan bulat memiliki unsur identitas, yaitu 0. Tapi di atasnya sudah diungkapkan, karena A ditambah 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0 sama dengan A, maka 0 itu disebut unsur identitas penjumlahan operasi penjumlahan bilangan bulat. Bawahnya, jadi operasi penjumlahan bilangan bulat memiliki titik, ya kan? Nah, yaitu memiliki unsur identitas. Dan mengulangkan sama seperti tadi juga tentang ini disebut sifat asosiatif, sifat komutatif, sifat asosiatif itu tidak langsung ditanyakan ke siswa. Tadi karena kolom A tambah B hasilnya sama dengan B tambah A, maka dikatakan penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif. Nah kesimpulannya baru siswa ini. Jadi iya. Kurang satu baris lagi. Iya, kurang satu baris lagi karena kan kita mungkin ada anak yang di SD sudah dapat, yang dia ingat, ada yang sudah dapat dia lupa, ada yang tidak dapat, kan gitu kan? Kita istilah-istilahnya yang ini disebut komutatif, yang ini disebut asosiatif dan seterusnya itu harus kita yang menyampaikan dulu, kemudian siswa diberikan. Dan ini mungkin dengan yang tadi seperti saya lihat, belum tahu kalau Pak Dawina sudah membuat PowerPoint juga. Waktu lihat LKPD itu, kalau LKPD itu ditayangkan di dalam satu kali tayangan itu membingungkan siswa Pak. Terlalu banyak. Mungkin lebih efektif yang ini tadi, yang slide-slide. Jadi persifat itu ada satu slide. Tadi saya malah punya ide pertama hanya membahas sifat-sifat operasi penjumlahan, ya kan? Nah, kemudian pengurangan. Tapi kalau Pak Balino sudah mendampingkan ya tidak apa-apa. Tapi nanti di tayangan itu jangan sampai ada yang terpotong. Karena tadi kan di tayangan ada yang terpotong waktu sifat asosiatif yang kolom kedua yang A dikurangi B dalam kurung dikurangi C. Untuk di anunya, di PowerPoint apa di Word-nya? Di tayangannya kan tidak di PowerPoint. PowerPoint-nya. Karena LCD-nya, oh ya mungkin karena LCD-nya itu tuh tadi kan terpotong yang kolom paling sana kan tidak terlihat. Tidak kelihatan. Ya. Dan sebelum ini Pak nanti menayangkannya,
setelah ada siswa yang menjawab baru kita tayangkan Jawabannya. nah jawabannya kita tayangkan ya. Jadi tabel kosong dulu lah ini kan terus anak-anak diminta ya coba isi tabel tersebut di tabel ini ya kan secara langsung aja siapa yang menjawab kan bisa menghidupkan mic-nya siapa yang menjawab kalau dia bisa menjawab setelah dia jawab Pak tayangkan hasilnya. Jadi kita observernya kan bisa mencatat siapa yang aktif kan bisa kelihatan ya. Gitu. Jadi LKPD-nya dipisah sesuai PowerPoint-nya Bapak nih Pak. LKPD. Kalau pakai LKPD. Tapi kalau sudah pakai PowerPoint mungkin nggak perlu pakai LKPD. Kan untuk siswa ya Bu. Oh LKPD-nya untuk siswanya dibagikan ke siswa ya? Dibagikan ke Nanti siswa ya, dipecah aja seperti PPT Bapak. Seperti PPT itu. Oh gitu. Iya. Jadi Nanti waktu yang kita Bapak nyampaikan dia juga pegang gitu kan, dia juga sambil lihat. Maksud saya gini Bu, kalau memang mau tayangkan yang PowerPoint ya pakai PowerPoint aja, nggak usah pakai yang itu. LKPD-nya itu nggak dikirimkan ke siswa dulu ya? Enggak. Nggak pakai. Nah, jadi kalau pakai PowerPoint nggak usah pakai LKPD. Iya, jadi ya ini berarti Pak tidak menayangkan PowerPoint, tidak menayangkan LKPD tapi tayangan slide gitu ya. Iya, kalau pakai tayangan slide 1, slide 2, slide 3 dan seterusnya memerlukan apa. Lebih gampang ini kita menjelaskan bagi Iya, slide ini daripada satu-satu. Kalau LKPD itu kan banyak sekali dan anak slide aja Pak. bosan memang anak-anak melihat banyak. Ya, dan jadi kita kan misalnya LKPD itu lama pekerjaannya, tapi kalau slide ini kan begitu langsung, jadi lebih interaktif mungkin. Iya. Ya, lebih interaktif siswa yang jawab siapa kita langsung ini langsung dapat kesimpulannya langsung dapat satu-satu. Nanti nunggu siswa isi dulu di oret-oretannya ya. Ya, siswa akan uret-uret, dia jawabnya lisan aja. Jawab lisan, satu orang jawab lisan, siapa yang jawab kan, jadi nanti diinformasikan di awal nanti kalau ada pertanyaan siapa yang menjawab hidupkan mic-nya kan karena hidupkan mic-nya menjawab. Nah, yang tidak siswa yang tidak menjawab atau siapa yang tidak menjawab kan mic-nya harus mati. Ya, jadi yang hidupkan hanya mic-nya apa namanya server ya dengan yang menjawab. Nah, cuma pertanyaan saya gini Bu, saya kan belum pernah ini namanya memakai ya. Ya. Nah, pada saat ini nanti dimasukkan ke Google Classroom atau Google Meet itu bisa ditayangkan slide-nya seperti ini atau kali hanya global sekali gitu? Bisa Pak. Satu-satu bisa. Bisa deh. Diketik juga bisa, sambil dilihat siswanya bisa. Oh gitu. Saya belum pernah lagi. Iya, iya. Iya, satu ya kita coba. Terus coba kita siswanya gitu Pak ya, kita siswanya. Terus ini apa namanya? Apa tadi yang ditanyakan sinyalnya bagaimana di sini? Apakah sering putus nyambung apa lancar? Lancar. Anak-anak ya. Nah ini anak-anak kan belum pernah makanya dia siklus 1 ini kita coba aja nanti kalau misalnya siklus 1 ternyata sinyalnya anak-anak nggak bagus ya kita pakai forum WA saja di siklus ketiganya. Jadi yang ini kita coba aja ya pakai ini. Nah kemudian di sini karena kita pakai Google Meet saja nggak pakai Google Classroom berarti tidak perlu pakai link Google. Tapi anunya nanti untuk ininya kok apa namanya untuk soal-soal itu kan pakai Classroom ya. Kan ada tugas yang perlu saya sampaikan ini. Tugas yang di belakang. Iya soal itu. Classroom bisa. Betul. Classroom bisa. Berbarengan jadi pakai bisa juga dikirim lewat grup WA-nya Pak. Ya. Soalnya tuh bisa dikirim filenya bisa dikirim lewat grup WA-nya. Kalau mau langsung koreksi kita bisa buatin Google Form. Google Form bisa? Yang ABC. Kalau yang ini baru yang uraian. Yang kayak nanti yang bikin kayak mengumpulkan tugas Mengumpul tugas yang gitu. di foto gitu. Yang ini bisa sih kita bikinin nanti biar langsung dikoreksi jawabannya. Kita Ya. koreksi jawabannya. Bisa langsung jawabannya. Bisa Pak nanti kami bantu Nanti kita bikin buat. kuisnya. Yang soal-soal ini kayak nanti kami bantu kerjakan. Enggak maksudnya kita Google Meet-nya lewat Google Classroom atau Google Meet sendiri tanpa Google Classroom. Google Meet ya. Nanti tugasnya baru lewat Google Classroom gitu. Oh iya. Itu Pak. Jadi apa namanya di pembelajarannya pakai pas pembelajarannya pakai Google Meet, nanti tugasnya bisa dikirim lewat Google Classroom.
satu mobil ya itu kan? Beda sih Pak. Itu kan kita kasih tahu. Ya, anak-anak kan kita kasih ininya. Apa namanya, ada satu kalimat karena A ditambah B sama dengan B tambah A, maka operasi penjualan bersifat komutatif. Nah, terus ditanyakan ulang supaya kita tahu perhatian siswa. Yang ini juga begitu, tidak sama begitu, tidak sama. Nah, ini ada kalimat lagi, karena A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A, maka operasi pengurangan tidak bersifat komutatif. Jadi operasi pengurangan bilangan bulat memiliki sifat tidak, ini kan tidak memiliki sifat komutatif. Ada. Ya coba ambil dulu ya. Ya. Nah mohon anunya untuk soalnya itu mungkin Bu ada yang perlu direvisi soal-soal. Soalnya nanti kita nanti yang sifat yang lainnya juga ngikutin ya Pak ya, nggak usah kita bahas nggak yang ngikutin. Nah kemudian di ininya Pak, di lesson desainnya ini yang mungkin perlu ditegaskan. Oke, di kegiatan inti yang nomor 1 dan nomor 2 itu mestinya nggak masuk kegiatan inti Pak. Masuk kegiatan pendahuluan karena iya. Yang satu pendahuluan dan satu di kegiatan inti itu jadikan satu aja, ya kan, melalui WA group, ya kan, guru apa mungkin kan salam dan doanya itu kan lewat grup aja, ya kan. Nah, oke, jadi di WA Pak membuka dengan salam, kemudian dengan doa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini kita laksanakan dengan melalui Google Meet. Nah, nanti linknya akan diberikan. Iya, itu nanti jam 1 aja. Nah, kemudian ini melalui Google Meet guru melaksanakan langkah-langkah pendahuluan itu kan di kolom pendahuluan. Pertama melakukan apa? Nah, kan ada 2, 3, 4 di kolom pendahuluan itu yang perlu saya tanyakan. Bapak menggunakan slide dengan slide atau hanya bicara langsung? Kalau yang ini sih desainnya ini yang anu tadi Bu, apa pakai word itu bukan slide ini. Berarti kalau oh ya pakai word, ya makanya diungkapkan di sini. Guru menayangkan word atau guru menayangkan file yang berisikan ini untuk melakukan ini informasi. Jadi di sini diinformasikan. Kalau di sini hanya guru menginformasikan tentang kompetensi ruang lingkup ini ada slide-nya atau ada filenya atau lisan. Saya kan bertanya-tanya. Tapi kalau Pak sudah tuliskan ya dengan penayangan file, ya kan, melalui penayangan file guru menyampaikan apa ini ruang lingkup. Kompetensinya mungkin nggak perlu Pak, langsung tujuannya aja, terlalu panjang. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang dicapai, materi dengan tujuan saja. Ya, materi, tujuan pembelajaran, kemudian memberikan motivasi dan melakukan apersepsi. Apersepsinya menanyakan itu tadi kan ditanyakan kalau 5 tambah negatif 7 berapa, misalnya negatif 8 dikurangi ini berapa, kan itu kan apersepsinya maksudnya Pak. Nah kemudian motivasinya ada di sini di pembelajaran itu menyampaikan manfaat kan? Manfaat yang di itu Pak 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 50 itu kayaknya kurang pas Pak. Kurang pas kenapa? Karena di situ sudah melibatkan perkalian, konsep perkalian kan? Bahwa perkalian jumlahan berulang. Ini maksudnya kan ada 1 tambah 50 kan 51. Iya memang. Ya, 49 tambah 2 51. Kan ada 25 51. Iya. 51 tambah 51 tambah 51 sama sebanyak 25. Artinya sama dengan 25 kali 51. Tapi kan siswa belum mendapatkan operasi perkalian. Sudah kan? Di operasinya sudah. Operasinya saja, tapi dengan bantuan garis bilangan. Oh ya, semua operasi sudah diajarkan. Oh ya. Cuma ini setelah operasi diajarkan baru sifat-sifat. Pikiran saya tadi operasi langsung sifat-sifat. Jadi pertama memang operasi perkalian operasi sudah termasuk pengertian operasi perkalian sudah ya. Oh iya, ya sudah ya kalau gitu. Kalau memang sudah itu nggak apa-apa. Jadi ini kan menggunakan sifat sifat pengelompokan, kemudian konsep perkalian. Jadi ini kan sudah jadi
motivasinya ya termasuk Ya, tidak untuk ya. pengelompokannya itu Kalau mau tadi. jumlahkan 1 tambah 2 kan kalah. Nah, ternyata kan bisa dikelompokkan kalau 1 ditambah 50, kemudian 2 ditambah 49 dan seterusnya. Ya, baik. Tadi pemikiran saya belum operasi perkalian, maaf ya. Nah, kemudian motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan apa fungsinya manfaat dengan motivasi kan sama, Pak? Sama ya? Iya, itu kan ini termasuk manfaat yang Pak ungkapkan di atas itu termasuk memberikan motivasi. Ya kan manfaatnya. Nah, motivasi di bawahnya itu ada 70, negatif 70, dan tadi di slide-nya nggak ada negatifnya, Pak, positif semua. Iya, iya, betul. Ya, itu positif semua, jadi harus ada negatifnya. Iya, iya, betul. Di slide-nya. Yang negatif ya. Iya, kan itu kan bisa menjumlahkan dulu negatif 70 ditambah 90 dan 20, negatif 30 ditambah 10, 40, 10 kan bisa gitu kan? Nanti 10 tambah 20 dapat dikurangi. Atau nanti ini buatnya digabung dengan ini motivasi yang di atas ya? Iya, di atas, jadi dengan di atas. Iya, iya. Nah, jadi kan ini penasaran apa? Nah, kan, nah berarti kan harus kalau 1 ditambah 50 itu berarti kan lompatnya, ya, ternyata kan bisa dipindah-pindah itu nanti sifatnya akan dipelajari menggunakan sifat-sifat sama dengan ini juga nanti. Ini sebenarnya sifat pengelompokan juga ya? Iya, sifat mengelompokkan. 1 aja Pak, mungkin 1 sih ya. Yang ini nggak usah ada ya? Ya, yang bawah. Atau karena bilangan bulat supaya ada positif negatifnya juga boleh. Tapi nah ya Oh ya, di boleh. sini Nah, dia kan negatif. variasi ya. Iya. Nah, nanti digabung aja. Ya. Kayak gitu ya Pak, di desainnya ini, lesson desainnya ini yang Berarti diulang lagi? tinggal geser aja. Jadi diberi keterangan bahwa yang poin 2, 3, 4 dari pendahuluan itu jadi melalui tayangan menanyakan sebuah file yang isinya ini. Jadi kan siapapun yang mengerjakan desain ini kan bisa tahu. Tapi filenya kan sudah ada. Ya. Yang soal jumping tasnya ini kapan diberikannya Pak? Pada saat latihan? Hah? Latihan? Karena di langkah-langkah pembelajaran nggak kelihatan. Di lesson desainnya itu gimana? Di lesson desainnya ini KPD-nya kan diganti slide Pak yang ditayangkan. Ya, okay. Nah, ini soal jumping tasnya ini disampaikannya kapan? Apa setelah? Ini Setelah yang kenal? akan langkah 3 di penutup. Oh, kalau pemberian soal tidak boleh di penutup Pak. Oh gitu? Ya, penutup itu isinya hanya refleksi sama umpan Simpulan balik. aja, Ya, refleksi itu kan simpulan, kemudian umpan balik kerjaan apa yang dilakukan selanjutnya. Jadi kalau latihan soal itu di kegiatan inti, apa sih kegiatan inti? Terus soal jumping tasnya nih Pak, untungnya hanya bulan pertama ya? Bulan berikutnya rugi semua? Berapa bulan? Iya. Nah, untungnya di bulan pertama saja, setelah itu 5 bulan itu rugi. Ya, rugi berarti di sana jangan hitunglah total keuntungan dan kerugian loh, hanya kerugian kan? Kan pertanyaan pertama kan apakah Pak Dirman? Nah, jadi ini juga penafsiran. Untungnya hanya 5 juta, ruginya berkali-kali. Nah, dari soal itu Pak tafsirkan apakah Pak, jadi pertanyaan tafsirkan apakah Pak Dirman mengalami keuntungan atau kerugian setelah bulan keberapa ini, kelima? Ya. Coba dikombinasi Pak, jangan rugi semua dari bulan ketiga sampai ke. Oh gitu? Iya, jangan rugi semua. Ada untungnya. Iya, untungnya hanya bulan pertama, selanjutnya Soalnya terus. dikombinasi. Ya, dikombinasi. Bulan kedua rugi, bulan ketiga untung lagi, bulan Gara-gara corona. Iya, jangan rugi terus Pak. Sedih rugi terus. Iya. Ya, jadi pertanyaannya bisa bervariasi. Sifat-sifat lain yang benar tambah genap. Yang tambah genap. Nah, itu juga bisa kan tambahan. Genap tambah genap, genap ganjil tambah ganjil, genap. Ganjil tambah genap, Iya. ganjil. Genap tambah ganjil, ganjil. Ini dia. Ya.
Yang pengurangan juga begitu. Genap dikurangi genap, genap. Ganjil dikurangi ganjil, genap. Oke, kalau berbeda, satu ganjil, satu genap dikurangkan maupun dijumlahkan hasilnya adalah bilangan ganjil. Kalau bila sama-sama genap atau sama-sama ganjil dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya genap. Jadi kan nggak terlalu mengurangi beban siswa untuk menghafal. Nah kalau kita juga kan banyak prinsip, banyak konsep. Kalau bisa dikurangi yang dihafalkan. Berarti diringkas jadinya ya. Berarti itu nanti akan kita berikan ringkasannya di akhir setelah slide ini berarti? Ya, itu kan sudah simpulan. Ini kan per anu ini per item. Iya. Berarti di terakhir nanti setelah di selesai pengurangan Pada kolom itu hasilnya. Ini kan dapat dulu. Apakah hasilnya selalu bilangan ganjil atau benar? Jawabannya benar. Ya, kan ini. Nah, yang ini yang terakhirnya nanti yang sifat kelima. Ya. Nah, yang ini terakhir. Ya. Nah, berarti kita tambahkan satu slide di bawahnya. Satu slide di bawahnya. Kalau Ya, berarti kesimpulan. Ya, bulannya 2 buah. Nah, gimana tadi masih coba aja tadi? Jadi, kalau kita mempunyai 2 buah bilangan bulat sembarang A dan B, kalau A dan B sama-sama ganjil atau sama-sama genap, hasil penjumlahan maupun pengurangannya bilangan apa? Kalau kalau berbeda, salah satu ganjil, lainnya genap, dijumlahkan dan dikurangkan hasilnya apa? Kalian menyimak penjelasan dulu melalui Google Meet ya. Yang kita lakukan ini sudah masuki pada langkah yang pertama. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kalian nanti akan menyimak tayangan atau slide. Maaf, karena ini lebih ganti. Menyimak tayangan atau slide yang akan Guru berikan kepada kalian, sekaligus Pak Guru akan arahkan bagaimana nanti menyimpulkan daripada sifat-sifat. Yang pertama, sifat pertama adalah sifat tertutup. Nah, yang bagaimanakah yang namanya sifat tertutup? Untuk membahas sifat yang pertama, sifat tertutup ini, kalian dapat memperhatikan tabel yang tertutup. Nah, tabelnya Sudah masuk ya? persyaratannya jika A dan B adalah bilangan bulat. Jadi A-nya ini bilangan bulat, ini B-nya juga bilangan bulat. Lengkapilah